Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan resum tentang fikih muamalah. Yang pertama, mengutip surat At-Taubah ayat 122, disebutkan di situ liyatafaqahu fiddin, yang memiliki arti perdalamlah atau fahamilah tentang agama. Jika dikaitkan dengan fikih muamalah, maka kita dianjurkan untuk memahami secara benar bagaimana sih cara berinteraksi ataupun bertransaksi dengan manusia yang lain yang baik dan benar secara syariat Islam. Kemudian perbedaan dan persamaan fikih muamalah dalam artian sempit dan artian luas. Perbedaannya yang pertama yaitu fikih muamalah dalam artian sempit lebih menekankan kepada hukum kebendaan, sedangkan dalam artian luas fikih muamalah mencakup segala hal yang dilakukan oleh manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengatur hubungan antar manusia. Kemudian macam-macam harta dalam Islam, yaitu yang pertama ada mal mutaqawim, yaitu harta yang didapat dengan cara usaha atau upaya. Kemudian ada mal ghairu mutaqawim, yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti minuman keras contohnya. Kemudian ada mal ikror, yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada mal mankul, yaitu harta yang bisa dipindahkan ataupun ditransfer, contohnya seperti uang. Kemudian ada mal misli, yaitu harta yang terdapat padanannya di pasaran. Kemudian lawan dari misli adalah kimi, yaitu harta atau mal yang tidak ada padanannya di pasar. Kemudian ada mal istihlah, yaitu suatu harta yang bisa digunakan, tapi ketika digunakan itu bisa zatnya sekali digunakan habis ataupun nilainya sekali digunakan habis. Kemudian lawannya yaitu mal istimali, yaitu harta yang bisa digunakan berkali-kali dan bendanya itu tetap terjaga ataupun masih utuh. Kemudian cara perolehan harta dalam Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu ikhrajul mubahat, yaitu benda atau harta yang belum ada pemiliknya ataupun masih umum, seperti contohnya ikan di laut. Kemudian ada al-uqud, yaitu perolehan harta dengan cara melakukan suatu akad terlebih dahulu, seperti akad pinjam-meminjam, akad jual beli, dan lain-lain. Kemudian ada al-khalafiyah, yaitu harta atau barang yang cara perolehannya dengan cara dilewat pewarisan, contohnya harta warisan. Kemudian ada at-tawaladu minal mamluk, yaitu harta yang diperoleh dengan cara perkembangbiakan dari harta tersebut, contohnya seperti kambing yang beranak pinak, nah seperti itu. Kemudian ada ihya al-mawat, yaitu membuka lahan baru. Ada tanah kosong kemudian kita buka untuk sebuah pertanian, itu bisa dikatakan ihya al-mawat. Kemudian zaman sekarang banyak sekali yang namanya jual beli online. Lalu bagaimana Islam memandangnya? Dalam Islam jual beli online itu boleh asal memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang. Dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Jadi harus berdasarkan kejujuran. Kemudian dalam riba itu ada yang mengatakan, para ulama itu ada yang mengatakan riba dalam arti at'afan mudha'afan dan riba dalam arti ziyadah. Dalam arti at'afan mudha'afan ini salah satunya yaitu ulama Rashid Ridha. Tapi beliau mengatakan jika bila dalam riba ini tidak berlipat maka tidak haram. Dan ada yang mengatakan ziyadah. Ziyadah ini tambahan. Jadi ulama yang mengartikan riba itu ziyadah mengatakan bahwa sekecil apapun tambahan itu berlipat ganda ataupun tidak, maka itu termasuk riba. Kemudian yang terakhir ada yang namanya valuta asing. Zaman sekarang kan banyak namanya pembelian valuta asing. Bagi prinsip yang boleh dalam Islam yaitu tidak berspekulasi, yaitu untung-untungan atau mengandung kata maisir. Kemudian ada kebutuhan dan harus tunai. Jadi macam valuta asing itu ada 4, yaitu transaksi spot, transaksi forward, transaksi transaksi swap, dan transaksi opinion. 1 yaitu yang transaksi spot ini dibolehkan karena dianggap tunai pembayarannya. Kemudian yang 3 yang lainnya dianggap haram karena tidak memenuhi prinsip dari valuta asing dalam hukum Islam, yaitu
dalam ketiganya ini ada yang mengandung maisir atau untung-untungan, dan juga ada yang pembayarannya itu tidak tunai. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.